Majelis Hakim tampak telah memasuki ruang sidang. Sesaat lagi sidang vonis Basuki Cahayapurnama akan dimulai. Kita sama-sama belum melihat sosok Basuki Cahayapurnama memasuki ruang sidang. Di samping hakim biasanya. Sidang kali ini sekali lagi menjadi pertaruhan independensi Majelis Hakim dalam memutus perkara berdasarkan fakta-fakta objektif selama digelarnya sidang yang sangat melelahkan terhitung sejak 13 Desember 2016. Hakim Ketua tampak telah memasuki. Hadirin dimohon duduk kembali. Maksud kami Budi Dwiarso, Hakim Ketua. Ya, pemirsa, kita ikuti selanjutnya sidang vonis Basuki Cahayapurnama. Sidang terakhir perkara pidana atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa dihadirkan. Pada petugas kejaksaan untuk menghadirkan dan menghadapkan terdakwa ke depan persidangan. Saudara terdakwa sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, hari ini merupakan sidang terakhir untuk acara pembacaan putusan. Ya. Sebelum saya bacakan, putusan sudah siap, sudah net, sudah jadi. Ada sekitar 600 lebih. Ya, 630 berapa lebih ya, saya tidak hafal. Kalau sebagaimana pembacaan tuntutan dan pembelaan yang tidak membacakan seluruhnya, yaitu dakwaan dan keterangan saksi maupun ahli, ini kami mintakan persetujuan kepada penuntut umum dan penasihat hukum. Bagaimana, saudara penuntut umum? Terima kasih Yang Mulia atas situasi ini. Kami prinsipnya tidak keberatan untuk tidak dibacakan seperti yang disebutkan oleh Yang Mulia. Terima kasih. Dari penasihat hukum? Terima kasih Yang Mulia. Kami tim penasihat hukum setelah mengadakan musyawarah tidak keberatan Yang Mulia. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum kami bacakan, nanti akan kami bacakan secara bergiliran ke 5 anggota majelis ini. Kami ingatkan sekali lagi kepada para pengunjung sidang, ya, untuk khusus dalam pembacaan putusan ini kami mohonkan ketertibannya. Ya, tidak perlu dikomentari, tidak perlu ada yel-yel, tepuk tangan, ya, dan takbir segala macam. Ya, kita dengarkan saja dengan tertib, ya, supaya kita semua yang hadir di sini dan mungkin yang menonton secara live di rumah bisa mendengarkan pertimbangan majelis secara utuh, ya, tidak terganggu, ya. Dan kami ingatkan kalau ada yang membuat kegaduhan, saya harapkan petugas keamanan untuk mengeluarkan pengunjung tersebut, ya. Jadi cukup ini, nanti kalau setelah sidang ditutup di luar mau berkomentar silahkan, ya, mau orasi silahkan. Baik, akan kami bacakan. Silahkan perhatikan, ya. Putusan nomor 1537 garing
PN JKT UTR. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama lengkap Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok, tempat lahir Manggar, dalam kurung Kabupaten Belitung Timur. Umur 50 tahun, tanggal lahir 29 Juni 1966. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pantai Mutiara, Blok J, nomor 39, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Agama Kristen, pekerjaan Gubernur DKI Jakarta. Terdakwa tidak ditahan. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya 1. Tri Mulya D. Suryadi SH dan kawan-kawan, para advokat dan penasihat hukum yang tergabung dalam tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika Basuki Cahayapurnama yang berkantor di Jalan Bendungan Hilir 4, Romawi, nomor 15, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2016. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 1537/PB/2016/PN JKT UTR tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 1537/PB/2016/PN JKT UTR tanggal 5 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa di persidangan. Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus 1. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum, menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP dalam dakwaan dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun. 3. Menyatakan A. Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 11 dan nomor 13 tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara. B. Barang bukti nomor 12 dan nomor 14 dikembalikan kepada penasihat hukum terdakwa. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Setelah mendengar nota pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan bersyukur karena dalam persidangan ini terdakwa bisa menyampaikan kebenaran yang hakiki dan terdakwa percaya bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara ini tentu akan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang muncul dalam persidangan ini, di mana penuntut umum mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa tidak melakukan penistaan penodaan agama seperti yang dituduhkan kepada terdakwa selama ini, dan karenanya terbukti terdakwa bukan penista atau penoda agama. Berdasarkan hal tersebut di atas, haruskah masih dipaksakan bahwa terdakwa menghina suatu golongan, padahal tidak ada niat untuk memusuhi atau menghina siapapun dan tidak ada bukti bahwa terdakwa telah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penghinaan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama atau penghinaan terhadap suatu golongan. Terdakwa berkeyakinan bahwa majelis hakim akan memberikan keputusan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan karena mengambil keputusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah mendengar nota pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. A. Melakukan tindak pidana
barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama yang diatur dalam pasal 156A huruf A KUHP. B. Melakukan tindak pidana barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam pasal 156 KUHP. 2. Menyatakan membebaskan Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua. 3. Menyatakan memulihkan hak-hak harkat, martabat, kedudukan dan kemampuan Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok. 4. Menyatakan barang-barang bukti yang disampaikan oleh Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok. 5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Setelah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya. Setelah mendengar duplik dari tim penasihat hukum terdakwa yang juga disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya penasihat hukum menyatakan tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun sebagai berikut. Ini kami bacakan pasalnya saja, yaitu pertama, melanggar pasal 156A huruf A KUHP atau kedua, melanggar pasal 156 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa di persidangan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi, keberatan mana telah diputus dengan putusan sela pada sidang tanggal 27 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut. 1. Menyatakan keberatan dari terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan penasihat hukum, kami ulangi, dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima. 2. Menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan penuntut umum nomor register PDM 147-JKTUT-12-2016 tanggal 1 Desember 2016 sebagai dasar pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. 3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 1537-PIT-2016-PN-JKT-UTR atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok tersebut di atas. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Habib Novel Haidir Hasan. 2. Saksi Muksin alias Habib Muksin. 3. Saksi Gus Joy Setiawan. 4. Saksi Samsu Hilal S. SOS. 5. Saksi Pedri Kasman SP. 6. Saksi Hajah Irena Handoko. Kami ulangi, Saksi Hajah Irena Handono. Saksi Muhammad Burhanuddin. 7. Saksi Haji Wilyudin Abdul Rasid Dani SPD. 8. Saksi Muhammad Asroy Saputra. 9. Saksi Imam Sudirman dan 10 saksi Ibnu Baskoro yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan serta 11 saksi Dr. Andes Nandi Naksabandi SMA yang oleh karena saksi telah meninggal dunia maka keterangannya dalam BAP dibacakan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut. Ini keterangan saksi sebagaimana kesepakatan tidak kami bacakan dan dianggap terbacakan dalam pembacaan putusan ini. Menimbang bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, penuntut umum juga menghadirkan 2 orang saksi di luar berkas yang telah dihadirkan atas perintah pengadilan atas karena diminta oleh penasihat hukum, yaitu 1 saksi Bribtu Hamdani dan 2 saksi Agung Hermawan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Kesaksian keterangannya tidak kami bacakan pula di persidangan ini.
dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa di samping telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, penuntut umum juga mengajukan beberapa orang ahli, yaitu 1. Ahli Muhammad Nur Al-Azhar, MSc. 2. Ahli Dr. HM Hamdan Rashid, MA. 3. Ahli Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM. 4. Ahli Profesor Haji Mahyuni, MA, PhD. 5. Kiai Haji Miftahul Akhyar. 6. Ahli Profesor Dr. Yunasar Ilyas. 7. Ahli Dr. Mutzakir, SHMH. 8. Ahli Habib Muhammad Rizik Sihab alias Muhammad Habib Muhammad Rizik. Dan 9. Ahli Dr. Haji Abdul Khair Ramadan, SHMH, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Kami tidak bacakan juga dan kami anggap telah terbacakan dalam pembacaan putusan ini. Menimbang bahwa untuk mendukung pembelaannya, terdakwa dan penasihat hukum telah mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan atau A the charge, yaitu 1. Saksi Dr. Eko Cahyono, MN. 2. Saksi Bambang Waluyo Wahab. 3. Saksi Juhri, SPD, I. 4. Saksi Suyanto, dan 5. Saksi Fajrun, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. Dianggap terbacakan dalam pembacaan putusan ini. Menimbang bahwa di samping mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dan penasihat hukum juga telah mengajukan beberapa orang ahli, yaitu 1. Ahli Profesor Dr. Edward Omar Sarif Hirait, SH, MHum. 2. Ahli Dr. Rahayu Sutiati. 3. Ahli Ahmad Ngisomudin alias Kiai Haji Ahmad Isomudin. 4. Ahli C. Jisman Simorangkir, Ahli C. Jisman Samosir, SHMH. 5. Profesor Hermini Hildus Bambang Kaswanti Purwo. 6. Ahli Dr. Risa Permana Daily. 7. Ahli Profesor Dr. Hamka Haq, MA. 8. Ahli I Gusti Ketut Aryawan, SHMH. 9. Ahli Kiai Haji Masdar Farid Masudi, dan 10. Ahli Dr. Sahiron Samsudin, MA, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya, serta 11 ahli Dr. Nur Aziz Said, SHMH, yang oleh karenanya tidak bisa hadir, maka keterangannya yang ada dalam BAP dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Keterangan dari ahli tersebut tidak kami bacakan, dianggap terbacakan dalam pembacaan putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Keterangan terdakwa ini juga kami anggap sudah kami bacakan dalam pembacaan putusan ini, jadi tidak kami bacakan. Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah sebagai berikut. Nomor 1 unit flash disk dan seterusnya sampai dengan nomor 53, ya, macam-macam barang bukti dan rinciannya tidak kami bacakan dalam pembacaan putusan ini, dianggap terbacakan. Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya adalah sebagai berikut. 1 bendel, 2 lembar printout dan seterusnya. Ada 117 macam barang bukti yang rinciannya tidak kami bacakan dan dianggap terbacakan dalam membacakan putusan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota. Silakan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling berhubungan, pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta periode
periode tahun 2014-2017 mengadakan kunjungan kerja di tempat pelelangan ikan atau TPI Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, dalam program kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Sekolah Tinggi Perikanan atau STP. Pada kegiatan tersebut, terdakwa berpidato menyampaikan sambutannya di hadapan para nelayan, masyarakat, serta aparat setempat yang kira-kira berjumlah 100 orang lebih. Materi pidato yang disampaikan oleh terdakwa antara lain tentang program budidaya ikan kerapu. Selain itu, terdakwa juga mengucapkan, "Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi gak usah pikirin, nanti kalau gak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya. Ya kan? Dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51. Macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu, program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu gak usah merasa gak enak. Dalam nuraninya gak bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih. Tapi programnya gua kalau terima nggak enak dong. Jadi utang budi. Jangan Bapak Ibu punya perasaan gak enak nanti mati pelan-pelan loh karena stroke. Kena stroke, maaf. Bahwa kegiatan terdakwa tersebut telah diliput dan direkam oleh Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pada tanggal 28 September tahun 2016, Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta mempublikasikan kegiatan terdakwa tersebut dengan cara mengunggah rekaman video kegiatan terdakwa tersebut dengan berdurasi 1 jam 48 menit ke akun YouTube Pemprov DKI Jakarta sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Bahwa pada rekaman video tersebut sekira menit ke-24 sampai dengan menit ke-25 terdakwa mengucapkan kata-kata, "Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi gak usah pikiran, nanti kalau gak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa milih Ahok, nggak suka sama Ahok nih. Tapi programnya gua terima, nggak enak dong. Jadi utang budi. Jangan Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan loh, kena stroke." Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab 4138-FKF-2016, nomor lab 4182-FKF-2016, nomor lab 4233-FKF-2016 dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 22 November 2016 disimpulkan pada rentang-rentang frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame. Dalam arti pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame. Bahwa pada tahun 2007
di Provinsi Bangka Belitung terdakwa bersama Dr. Eko Cahyono M.Eng mengikuti Pilkada Bangka Belitung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Bangka Belitung. Pada masa kampanye, banyak anjuran terkait surat Al-Maidah 51, baik pada saat sholat Jumat maupun dengan media tulisan berupa selebaran-selebaran yang beredar, antara lain selebaran yang berjudul Peringatan untuk Umat Islam 18 Februari 2007 yang pada pokoknya berisi larangan memilih pemimpin yang tidak seagama atau seiman dengan mengacu pada Al-Quran surat Al-Maidah 51. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008, terdakwa telah membuat sebuah buku yang berjudul Merubah Indonesia, The Story of Basuki Cahayapurnama. Pada halaman 40 buku tersebut terdakwa menulis, selama karir politik saya, dari mendaftarkan diri menjadi anggota partai baru, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti pemilu, kampanye pemilihan bupati, bahkan sampai gubernur, ada ayat yang sama yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat dengan tujuan meluluskan jalan meraih puncak kekuasaan oknum yang kerasukan roh kolonialisme. Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit karena tidak bisa bersaing dengan visi misi program dengan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat yang suci itu agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya. Dari oknum elit yang berlindung di bawah di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51. Isinya melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin mereka, dengan tambahan jangan pernah memilih kafir menjadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman. Padahal setelah saya tanyakan kepada teman-teman, ternyata ayat ini diturunkan pada saat adanya orang-orang Muslim yang ingin membunuh Nabi besar Muhammad dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrani dan Yahudi di tempat itu. Jadi jelas bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan, karena di NKRI kepala pemerintahan bukanlah kepala agama atau imam kepala. Bagaimana dengan oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Kristen? Mereka menggunakan ayat di surat Galatia 6:210. Isinya, selama kita masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bahwa pada tahun 2015, ketika melakukan briefing di Balai Kota Jakarta, terdakwa mengatakan tentang pembangunan suatu masjid dengan halaman yang luas dan dilengkapi suatu wifi. Karena saat itu teringat pernah ada demo yang menolak dipimpin oleh gubernur kafir, maka dengan maksud meledek para pendemo, terdakwa mengatakan akan memasang wifi dengan nama Al-Maidah 51 dan dengan password kafir. Bahwa pada tanggal 21 September 2016, terdakwa telah terdaftar sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Berpasangan dengan Dr. Andes H. Jarod Saiful Hidayat MSI selaku bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta di Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta. Bahwa pada tanggal 21 September 2016 di kantor DPP Nasdem, pada saat deklarasi pencalonan terdakwa sebagai calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, memberikan sambutan yang pada pokoknya antara lain terdakwa meminta lawan politiknya untuk tidak menggunakan surat Al-Maidah 51 dalam berkompetisi. Bahwa Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 mempunyai terjemahan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia kalian.
orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia kalian, sebagian mereka adalah kalian yang menjadikan mereka sebagai aulia, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Di mana lafaz atau kata aulia dalam surat Al-Maidah ayat 51 tersebut memiliki makna lebih dari satu atau jamak. Kata aulia diterjemahkan sebagai wali, pemimpin, teman setia, orang yang dekat, orang kepercayaan, pelindung, penolong, dan pengurus. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016, Majelis Ulama Indonesia atau MUI DKI Jakarta mengeluarkan surat teguran kepada terdakwa yang isinya: 1. Tidak melakukan perbuatan dan pernyataan atau komentar yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat DKI Jakarta umumnya dan kaum muslimin khususnya. 2. Tidak masuk ke area perbincangan yang bukan menjadi kewenangan tugasnya, seperti pernyataan yang dikategorikan penghinaan dan hasutan, serta penyebaran kebencian di kalangan umat Islam khususnya dan warga DKI Jakarta umumnya. 3. Tidak lagi melakukan tindakan atau menyampaikan perkataan yang dianggap meremehkan umat Islam dan para ulamanya, seperti menyatakan bahwa umat Islam dibohongi dengan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51. Para ulama atau pendakwah telah menyampaikan apa yang digariskan oleh Al-Quran yang tafsirnya disepakati oleh mayoritas ulama, sehingga tidak dapat dipandang sebagai pembohongan atau pembodohan, serta bukan bentuk politisasi ayat, tetapi bagian dari tugas para ulama untuk menyampaikan kebenaran Al-Quran. 4. Menarik perkataannya yang menganggap bahwa musabaqah tilawatil Al-Quran atau MTQ sebagai pelecehan yang dilakukan umat Islam. 5. Agar saudara gubernur lebih fokus pada tugas utama yang diembannya untuk memajukan kota DKI Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan warga DKI Jakarta jasmaniah maupun rohaniahnya. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia nomor Cap garis datar 981 garis datar A kecil garis miring MUI garis miring 10 Romawi garis miring 2016 yang berbunyi: sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu hak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, yang telah meresahkan masyarakat. Maka Majelis Ulama Indonesia setelah melakukan pengkajian menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut. 1. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berupa atau berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin. 2. Ulama wajib menyampaikan isi surat Al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib. 3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surat Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. 4. Menyatakan bahwa kandungan surat Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram, dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. 5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.
Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Cahayapurnama dikategorikan 1. Menghina Al-Quran dan atau 2. Menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan 1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan itu. 3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum. 5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum. Di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang. Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut. Pertama, melanggar pasal 156A huruf A KUHP, atau kedua, melanggar pasal 156 KUHP. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga pengadilan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 156A huruf A KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Menimbang bahwa dari rumusan tersebut, maka pasal 156A huruf A KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja. 3. Di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ayat 1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa tentang unsur yang ke-1, yaitu barang siapa, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan, atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk terdakwa. Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan, yaitu Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan didakwa telah melakukan tindak pidana
dalam perkara ini adalah benar terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang telah dihadapkan ke persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat bahwa unsur yang ke-1, yaitu barang siapa, telah terpenuhi. Sedangkan untuk perbuatan material yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya. Menimbang bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur yang kedua, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur yang ketiga, dan apabila unsur yang ketiga telah terpenuhi, baru akan dipertimbangkan unsur yang kedua. Dilanjutkan. Ayat 3, unsur di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Menimbang bahwa perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan unsur ketiga pasal ini, yaitu frasa yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama, adalah berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu frasa tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka telah cukup dan frasa lain tidak perlu dipertimbangkan. Menimbang bahwa tentang unsur ketiga, yaitu di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa mengenai makna di muka umum, KUHP tidak memberikan penjelasan. Untuk itu, pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa menurut R. Susilo dalam bukunya KUHP beserta komentar-komentarnya dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan di muka umum adalah apabila di tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak atau di tempat umum. Menimbang bahwa menurut Dr. Andes PAF Lamintang SH, di muka umum adalah, diulangi, dalam bukunya Delik-delik khusus kejahatan terhadap kepentingan hukum negara penerbit Sinar Grafika edisi 2 Romawi 2010 halaman 49 menyebutkan di depan umum dalam rumusan pidana yang diatur dalam pasal 156A KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku harus selalu terjadi di tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik atau perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dilihat oleh publik. Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum, perbuatan ini didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta ketika mengadakan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat setempat. Terdakwa dalam pidato sambutannya antara lain mengatakan sebagai berikut. Ini pemilihan kan dimajuin, jadi kalau saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun Bapak Ibu masih sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi gak usah pikirin nanti kalau gak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya. Ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka, karena dibodohin begitu ya nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu, program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu gak usah merasa gak enak. Dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok. Gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalau terima gak enak dong jadi utang budi. Jangan Bapak Ibu punya perasaan gak enak, nanti mati pelan-pelan loh kena stroke.
Menimbang bahwa apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut. Menimbang bahwa mengenai hal tersebut dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan, yaitu saksi Habib Novel Khaidir Hasan, saksi Muksin alias Habib Muksin, saksi Gus Joy Setiawan, saksi Samsu Hilal Esos, saksi Pedri Kasman SP, saksi Hajah Irene Handono, saksi Muh Burhanuddin, saksi Haji Wiliuddin Abdur Rasid Dani SPD, saksi Muhammad Asroi Saputra, saksi Imam Sudirman, saksi Ibnu Baskoro, dan juga saksi almarhum Dr. Andes Nandi Naksabandi MA yang keterangannya dibacakan di persidangan, yang kesemuanya merupakan saksi pelapor dalam perkara ini. Para saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang pada intinya keterangannya hampir sama, yaitu awalnya para saksi masing-masing mendapatkan informasi. Ada yang mendapat informasi melalui grup WA atau WhatsApp, ada yang memperoleh informasi melalui Facebook, ada yang memperoleh informasi dari berita di televisi, ada yang memperoleh informasi dari jamaah masjid, dan ada juga yang memperoleh informasi dari cerita teman-teman tentang adanya dugaan bahwa terdakwa telah melakukan penistaan atau penodaan terhadap agama Islam saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Menimbang bahwa kemudian untuk memperoleh kejelasan mengenai informasi yang telah diperoleh tersebut, lalu para saksi masing-masing berusaha untuk mencari tahu melalui media sosial YouTube. Dan setelah membuka YouTube, para saksi masing-masing telah menemukan dan melihat ada video yang berisi tentang kunjungan kerja terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016, di mana dalam video tersebut pada saat terdakwa menyampaikan sosialisasi program budidaya ikan kerapu kepada masyarakat Kepulauan Seribu, terdakwa juga menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 dengan mengatakan, "Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu, ya nggak apa-apa." Menimbang bahwa selanjutnya, karena para saksi merasa bahwa ucapan terdakwa tersebut telah menodai agama Islam, maka para saksi masing-masing mengunduh video yang ada di YouTube tersebut. Kemudian masing-masing para saksi melaporkan apa yang dilihatnya di YouTube tersebut kepada pihak kepolisian, yaitu sebagian ada yang langsung melapor ke Bareskrim Mabes Polri, ada sebagian yang melapor ke Polda Metro Jaya, ada yang melaporkan ke Polres Bogor, yaitu saksi Haji Wiliuddin Abdur Rasid Dani SPD, ada yang melaporkan ke Polres Kota Padang Sidempuan, yaitu saksi Muhammad Asroi Saputra, dan ada yang melapor ke Polda Sulawesi Tengah di Palu, yaitu saksi Imam Sudirman. Menimbang bahwa di samping itu dari keterangan saksi-saksi yang lain dapat diperoleh bukti-bukti sebagai berikut. Bahwa saksi Juli Hardi STTP yang menjabat sebagai Lurah Pulau Panggang Kepulauan Seribu pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta telah melakukan kunjungan ke Pulau Pramuka Kepulauan Seribu dalam rangka launching program budidaya ikan kerapu dan panen ikan kerapu yang dihadiri oleh Bupati, Camat, Kepala Dinas Perikanan, anggota Dewan, dan warga yang jumlahnya sekitar 100 orang. Pada saat terdakwa menyampaikan pidato sambutan untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu tersebut, terdakwa menyebut surat Al-Maidah. Tetapi bagaimana detailnya saksi tidak tahu, karena saksi tidak fokus dengan pidato terdakwa. Dan saksi baru tahu setelah ada pemberitaan di televisi, lalu saksi melihat di YouTube bahwa saat pidato tersebut, terdakwa mengatakan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Bahwa saksi Nur Kolis Majid ST pada pokoknya menerangkan, saksi adalah kamerawan pada bagian Humas Pemprov DKI Jakarta yang bertugas meliput dan merekam kegiatan kunjungan kerja terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta di Pulau
Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 dengan menggunakan kamera video yang durasinya 1 jam lebih. Dan saat terdakwa menyampaikan pidato pengarahan, saksi rekam sampai selesai yang durasinya sekitar setengah jam lebih. Tetapi saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh terdakwa dalam pidatonya. Karena saksi fokus pada gambarnya supaya tidak goyang, karena saksi pakai monopod. Dan saksi juga tidak pernah melihat kembali hasil rekaman yang dibuat saksi tersebut, karena saksi langsung menyerahkannya kepada editor yang bernama Heru. Dan yang mengunggah video tersebut ke YouTube adalah Heru. Bahwa saksi Jainuddin alias Panel bin Adim, warga Kepulauan Seribu, yang berprofesi sebagai nelayan tangkap, pada pokoknya menerangkan bahwa saat terdakwa melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu yang hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat, saksi ikut hadir karena saksi sebagai nelayan ikut diundang. Dan saat terdakwa menyampaikan pidato, terdakwa menawarkan program budidaya ikan kerapu dengan pembagian 80%, 20%, dan juga akan membangun pasar sembako. Dan saksi juga mendengar terdakwa mengatakan, kalau ada yang lebih bagus dari saya, pilih yang lebih bagus dari saya. Tetapi mengenai terdakwa yang menyinggung surat Al-Maidah, saksi tidak tahu karena saksi tidak memperhatikan. Saksi baru tahu kalau terdakwa menyinggung surat Al-Maidah setelah ada pemberitaan di televisi kalau terdakwa mengatakan dibohongi pakai Al-Maidah. Kemudian waktu saksi diperiksa di kantor polisi, saksi juga disuruh melihat video. Dan benar di video tersebut terdakwa menyebut surat Al-Maidah. Dan setelah saksi mengetahui terdakwa mengatakan dibohongi pakai Al-Maidah, saksi bilang terdakwa harus minta maaf dan kalau ada proses hukum silahkan saja. Bahwa saksi Sahbudin alias Deni, warga Kepulauan Seribu yang juga berprofesi sebagai nelayan, pada pokoknya menerangkan bahwa saat terdakwa melakukan kunjungan ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu yang hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat, saksi ikut hadir bersama Jainuddin dan beberapa orang lain karena saksi ikut diundang oleh Dinas Perikanan. Dan waktu itu saksi mendengar terdakwa menyampaikan program keramba ikan dengan pembagian 80% dibanding 20% dan juga akan membuka pasar sembako. Di samping itu saksi juga mendengar terdakwa mengatakan kalau ada yang lebih baik dari saya jangan pilih saya. Sedangkan mengenai adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak tahu karena saksi tidak memperhatikan semua isi pidato terdakwa. Dan saksi baru mengetahui hal itu ketika saksi sedang membeli jaring ikan hias di Muara Angke. Saksi ditanya oleh Ketua RT Saudara Dedi Junedi, waktu Pak Ahok ke pulau ada penistaan agama ya? Saksi bilang tidak tahu. Kemudian Dedi Junedi menunjukkan video yang ada di HP-nya. Dan benar yang ada di video tersebut adalah kejadian kunjungan terdakwa di Pulau Pramuka. Tetapi waktu itu saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa menyinggung surat Al-Maidah. Karena waktu itu ramai banyak orang. Dan setelah saksi mengetahui terdakwa telah menyinggung surat Al-Maidah, saksi merasa kecewa karena saksi orang Islam. Sedangkan terdakwa orang Kristen yang tidak semestinya bicara seperti itu. Bahwa saksi Bambang Waloyo Wahab yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2016 saat terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, saksi ikut hadir karena saksi diajak oleh terdakwa untuk menyaksikan sosialisasi program budidaya ikan. Saksi berangkat bersama rombongan pejabat Pemprov DKI tapi tidak satu kapal dengan terdakwa. Acara itu dihadiri oleh beberapa anggota DPRD, lurah, kepala dinas, dan masyarakat yang jumlahnya sekitar 200 orang. Saksi mengikuti acara tersebut dari awal sampai selesai. Dalam acara tersebut terdakwa menyampaikan pidato sambutan yang lamanya sekitar 30 menit. Terdakwa menyampaikan mengenai cara budidaya ikan, cara penjualan, cara kerjasama dalam bentuk keuangannya, kemudian pola-pola transportasinya yang pada pokoknya adalah mengenai pembudidayaan dari pembibitan sampai panen dan pemasarannya. Terdakwa juga mengatakan tidak usah khawatir kalau Anda tidak mau memilih saya. Program ini masih bisa berjalan dan kita masih bisa panen raya bersama-sama.
Sedangkan yang terkait dengan surat Al-Maidah yang saksi dengar terdakwa mengatakan jangan mau dibohongi oleh orang dengan menggunakan surat Al-Maidah 51. Menimbang bahwa selain dari itu, dari beberapa barang bukti rekaman video yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh ahli digital forensik Muhammad Nur Al-Azhar di Puslat For Mabes Polri, baik rekaman video yang versi resmi dari Diskominfo Pemprov DKI Jakarta maupun beberapa rekaman video yang diserahkan oleh para saksi pelapor. Hasilnya bahwa dari ketika terdakwa mulai memegang mikrofon untuk memberikan pengarahan hingga selesai meletakkan kembali mikrofon di atas meja yang telah dianalisis untuk sekian menit yang ada di sana tidak ditemukan adanya penyisipan ataupun pengurangan frame. Itu artinya memang momen di sana benar adanya. Menimbang bahwa dari beberapa rekaman video barang bukti yang diputar di persidangan terkait dengan kunjungan kerja terdakwa ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, terlihat dalam video terdakwa sedang menyampaikan pidato menawarkan program budidaya ikan kerapu kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu yang hadir di acara tersebut. Tetapi dalam menyampaikan program budidaya ikan kerapu tersebut, terdakwa juga menyinggung tentang surat Al-Maidah ayat 51 yang dikaitkan dengan persoalan pemilihan dengan mengatakan antara lain sebagai berikut. Ini pemilihan kan dimajuin, jadi kalau saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun Bapak Ibu masih sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi gak usah pikirin nanti kalau gak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak pilih saya, ya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu gak usah merasa gak enak. Dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok. Gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalau terima gak enak dong jadi utang budi. Banyak Bapak Ibu punya perasaan gak enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke. Menimbang bahwa terdakwa dalam keterangannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa pada tanggal 27 September 2016 terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta telah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu dalam rangka kerjasama dengan Sekolah Tinggi Perikanan atau STP, sekaligus untuk panen raya dan penebaran benih program ikan. Terhadap beberapa rekaman video barang bukti terkait kunjungan kerja terdakwa ke Kepulauan Seribu yang telah diputar di persidangan, terdakwa juga membenarkan bahwa video itu adalah rekaman dari kunjungan kerja terdakwa ke Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Menimbang bahwa dari seluruh bukti-bukti tersebut di atas, untuk bukti-bukti berupa keterangan para saksi pelapor yang ditolak oleh penasihat hukum dengan alasan para saksi tidak melihat langsung di lokasi kejadian tetapi hanya mendengar dari orang lain, sehingga keterangannya merupakan testimonium de aiditu yang tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai keterangan saksi, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam keterangan para saksi pelapor di atas, memang awalnya para saksi mendapatkan informasi dari orang lain tentang adanya dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa saat melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu, yaitu ada yang mendapat informasi itu melalui grup WA atau WhatsApp, ada yang memperoleh informasi melalui Facebook, ada yang memperoleh informasi melalui pemberitaan di televisi, ada yang memperoleh informasi dari jamaah masjid, dan ada yang memperoleh informasi dari cerita teman. Akan tetapi tidak hanya berdasar atas informasi yang diperoleh itu, para saksi melaporkan ke kepolisian, melainkan para saksi berusaha untuk mencari tahu kebenarannya melalui media sosial YouTube. Dan setelah para saksi melihat di YouTube memang ada video yang berisi tentang kunjungan terdakwa di Kepulauan Seribu yang diunggah oleh Pemprov DKI, maka para saksi mengunduh video tersebut dari YouTube.
Kemudian berdasar atas apa yang dilihat di video YouTube tersebut, para saksi melaporkan kepada kepolisian dengan menyerahkan video hasil unduhan dari YouTube tersebut sebagai barang bukti. Dan dari beberapa barang bukti video yang diserahkan oleh para saksi tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslap 4 Mabes Polri, ternyata tidak ditemukan adanya penyisipan atau pengurangan frame. Hal ini menunjukkan bahwa bagian yang ada pada video hasil unduhan tersebut sesuai dengan video yang versi resmi yang diperoleh polisi dari Diskominfo Pemprov DKI. Dan setelah barang bukti video tersebut diputar di persidangan, ternyata video tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa bahwa video itu adalah video kunjungan terdakwa di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Dengan demikian, keterangan para saksi pelapor tersebut menurut pengadilan bukanlah merupakan kesaksian yang de aiditu seperti yang dimaksud oleh penasihat hukum. Mau dilanjutkan? Menimbang bahwa pendapat pengadilan mengenai kesaksian para saksi pelapor tersebut adalah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65-PUU-8 tanggal 8 Agustus 2011 yang amarnya berbunyi, menyatakan pasal 1 angka 26 dan angka 27, pasal 65, pasal 116 ayat 3 dan ayat 4, serta pasal 184 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27, pasal 65, pasal 116 ayat 3 dan ayat 4, pasal 184 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan demikian, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa penolakan penasihat hukum terhadap kesaksian para saksi pelapor tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan. Dan selanjutnya, dengan mendasarkan pada keterangan para saksi, yaitu saksi Habib Novel Khaidir Hasan, saksi Muksin alias Habib Muksin,